Menyeberangi Yordan. Bangsa Israel benar-benar berkabung atas kepergian pemimpin mereka itu, dan 30 hari digunakan untuk mengadakan upacara-upacara istimewa untuk menghormatinya. Sampai kepada saat setelah ia diambil dari mereka, belum pernah mereka menyadari begitu dalam akan nilai nasihat-nasihatnya yang bijaksana, kelemah lembutannya sebagai orang tua, dan imannya yang tidak pernah goyah. Dengan satu penghargaan yang baru dan lebih dalam, mereka mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang berharga yang telah diberikannya semasa bersama mereka. Musa sudah mati, tetapi pengaruhnya tidaklah mati bersama dengan dia. Pengaruh itu akan hidup terus dan akan tetap nyata di dalam hati bangsanya. Kenangan kehidupan yang suci dan tidak mementingkan diri itu akan lama diingat dengan kuasa yang diam-diam dan membujuk akan membentuk kehidupan mereka sekalipun yang telah melalaikan kata-katanya yang hidup. Sebagaimana cahaya matahari yang sudah terbenam menerangi puncak-puncak gunung lama sesudah sang surya itu tenggelam di balik bukit-bukit, demikian pula hasil usaha orang yang suci, bersih, dan baik akan memancarkan terang kepada dunia ini lama setelah orang-orang itu meninggal dunia. Pekerjaan mereka, kata-kata mereka, teladan hidup mereka akan hidup terus. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Mazmur 112 ayat 6. Sementara mereka dipenuhi oleh kesedihan atas kehilangan pemimpin itu, orang banyak mengetahui bahwa mereka tidaklah ditinggalkan seorang diri. Tiang awan yang berhenti di atas skema pertemuan pada siang hari dan tiang api waktu malam merupakan satu jaminan bahwa Allah masih tetap menjadi penolong dan pemimpin mereka jikalau mereka mau berjalan pada jalan perintahnya. Sekarang Yosua adalah pemimpin Israel yang diakui. Ia telah dikenal terutama sekali sebagai seorang serdadu, dan kesanggupan serta talenta-talentanya sangat berguna sekali, terutama dalam saat seperti ini dalam sejarah Israel. Bersemangat, berpendirian, dan tabah, cekatan, tidak bercela, tidak mengingat kepentingan diri di dalam penjagaannya terhadap mereka yang telah diserahkan ke dalam tanggung jawabnya, dan di atas segala sesuatunya diilhami oleh satu iman yang hidup kepada Allah. Demikianlah tabiat orang yang telah dipilih ilahi untuk memimpin bala tentara Israel memasuki tanah perjanjian itu. Selama pengembaraan di padang gurun, ia telah bertindak sebagai seorang perdana menteri kepada Musa, dan oleh ketulusannya yang diam-diam dan tidak berpura-pura itu, keteguhannya pada saat orang lain bimbang, ketetapan hatinya untuk mempertahankan kebenaran di tengah-tengah bahaya, ia telah memberikan bukti akan kelayakannya untuk menggantikan Musa, bahkan sebelum ia dipanggil kepada kedudukan ini oleh suara Allah. Dengan disertai rasa cemas dan tidak percaya kepada diri sendiri, Yosua telah melihat ke depan ke tugas yang ada di hadapannya, tetapi rasa takutnya hilang oleh adanya jaminan dari Allah. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, sampai kepada puncak-puncak Libanon di kejauhan, sampai kepada pantai laut Samudra Besar, dan terus jauh sampai ke tepi sungai Efrat di sebelah timur. Semuanya itu akan menjadi milik mereka. Kepada janji ini ditambahkan nasihat, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Petunjuk Tuhan adalah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bangsa Israel masih tetap berkemah di tepi sebelah timur sungai Yordan, yang merupakan penghalang pertama untuk menduduki Kanaan. Bangkitlah merupakan perintah yang pertama dari Allah kepada Yosua. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Tidak ada petunjuk yang diberikan mengenai bagaimana caranya mereka harus menyeberangi sungai itu. Namun demikian, Yosua mengetahui bahwa apa saja yang diperintahkan Allah
Ia akan mengadakan satu jalan bagi umatnya untuk dapat melaksanakannya. Dan dengan iman seperti ini, pemimpin yang berani itu dengan segera mulai mengatur perjalanan mereka. Beberapa mil di seberang sungai itu, tepat di seberang tempat di mana orang Israel berkemah, terdapat kota Yeriko yang berbenteng besar dan kuat. Kota ini sesungguhnya merupakan kunci ke seluruh negeri itu dan merupakan satu penghalang yang hebat kepada sukses Israel. Oleh sebab itu Yosua telah mengutus 2 orang muda sebagai mata-mata untuk mengunjungi kota itu dan memeriksa keadaan sehubungan dengan penduduknya, sumber penghasilannya, dan kekuatan benteng-bentengnya. Penduduk kota yang merasa curiga dan gentar selalu siap siaga, dan kedua mata-mata itu berada dalam bahaya besar. Namun demikian, mereka telah diselamatkan oleh Rahab, seorang perempuan Yeriko, dengan bahaya keselamatan hidupnya sendiri. Sebagai balas budi baiknya, mereka memberikan kepadanya satu janji bahwa ia akan dilindungi apabila kota itu direbut kelak. Kedua mata-mata itu kembali dengan selamat dengan membawa kabar, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Kepada mereka telah diberitahukan di Yeriko bahwa sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Perintah-perintah sekarang diberikan untuk bersiap maju. Orang banyak itu harus menyediakan persediaan makanan untuk selama 3 hari, dan bala tentara mereka harus dipersiapkan berperang. Semua orang dengan segenap hati ikut dalam rencana pemimpin mereka dan menjanjikan kepadanya bahwa mereka menaruh percaya kepadanya dan akan membantu dia. Segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Dengan meninggalkan perkemahan mereka di hutan-hutan pohon penaga di Sitim, bala tentara itu turun sampai ke perbatasan sungai Yordan. Namun demikian, semua orang mengetahui bahwa tanpa pertolongan ilahi mereka tidak dapat mengharapkan untuk dapat berjalan melaluinya. Pada waktu ini, musim semi, salju yang mencair dari gunung-gunung telah menjadikan air sungai itu meluap sampai ke tepinya, sehingga tidak mungkin menyeberang di tempat-tempat yang biasanya dangkal. Allah menghendaki agar penyeberangan Israel di atas sungai Yordan itu merupakan satu mujizat. Yosua oleh perintah ilahi telah menyuruh orang banyak itu menyucikan diri mereka. Mereka harus meninggalkan dosa-dosa mereka dan membebaskan diri mereka dari segala kekotoran-kekotoran, sebab besok, katanya, Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Apabila mereka melihat tanda dari hadirat Tuhan yang dipikul oleh imam-imam, diangkat dari tempatnya di tengah-tengah perkemahan mereka dan bergerak maju ke sungai itu, maka mereka itu harus beranjak dari tempat mereka dan berjalan mengikutinya. Hal-hal sehubungan dengan penyeberangan ini secara terperinci telah diberitahukan lebih dahulu, dan kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh dihalaunya orang Kanaan. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Pada waktu yang telah ditentukan, mulailah perjalanan itu. Tabut perjanjian yang dipikul di atas bahu imam-imam memimpin bala tentara itu. Orang banyak itu telah diperintahkan supaya mundur, agar supaya ada jarak lebih dari 1/2 mil dari tabut perjanjian itu. Semua orang mengamat-amati dengan perhatian yang dalam apabila imam-imam itu bergerak maju ke tepi sungai Yordan. Mereka melihat imam-imam itu bersama-sama dengan tabut yang suci itu terus maju menuju ke air sungai yang deras dan mengamuk itu, sampai kaki pembawa-pembawa tabut itu masuk ke dalam air. Kemudian dengan tiba-tiba arus pasang itu mundur ke belakang, sementara aliran air yang dibawa terus mengalir
dan sungai itu pun menjadi kering. Oleh perintah ilahi, imam-imam itu maju ke tengah-tengah sungai dan berdiri di sana sementara seluruh bala tentara itu turun dan menyeberangi sungai itu. Dengan demikian terkesanlah kepada pikiran segenap Israel kenyataan bahwa kuasa yang telah menahan air sungai Yordan itu adalah kuasa yang sama yang telah membelah laut Teberau bagi leluhur mereka 40 tahun sebelumnya. Apabila semua orang itu telah menyeberang, tabut perjanjian itu sendiri telah dibawa ke tepi sebelah barat. Segera setelah tabut itu tiba di tempat yang aman dan seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, saat itu juga air yang tertahan itu yang sekarang dilepaskan telah mengalir kembali sebagai satu arus deras yang tidak dapat ditahan pada saluran sungai itu. Generasi-generasi mendatang tidak dibiarkan tanpa saksi kepada mujizat ini. Sementara imam-imam yang memikul tabut perjanjian itu masih berada di tengah-tengah sungai Yordan, 12 orang yang telah dipilih sebelumnya, 1 orang dari masing-masing suku, telah mengambil sebuah batu dari sungai itu, di tempat mana imam-imam itu berdiri dan membawanya ke seberang. Batu-batu ini harus didirikan sebagai satu tugu peringatan di tempat perkemahan mereka yang pertama di seberang sungai itu. Orang banyak itu diperintahkan untuk mengulangi kembali kepada anak cucu mereka akan cerita kelepasan yang Allah telah diperbuat bagi mereka, sebagaimana yang dikatakan Yosua, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Pengaruh mujizat ini baik kepada bangsa Israel dan kepada musuh mereka sangat penting. Hal itu merupakan satu jaminan kepada Israel tentang hadirat dan perlindungan Allah yang terus-menerus. Satu bukti bahwa Ia akan mengerjakan bagi mereka melalui Yosua sebagaimana Ia telah perbuat melalui Musa. Jaminan seperti itu diperlukan untuk menguatkan hati mereka apabila mereka mulai menaklukkan negeri itu. Satu tugas berat yang telah menggoyahkan iman leluhur mereka 40 tahun sebelumnya. Sebelum menyeberang, Allah telah menyatakan kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau," dan akibatnya telah menggenapkan janji itu. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Diadakannya kuasa ilahi ini demi Israel dimaksudkan juga untuk menambah rasa takut bangsa-bangsa sekeliling terhadap mereka, dan dengan demikian akan menyediakan jalan untuk kemenangan mereka yang lebih mudah dan lebih sempurna. Apabila kabar bahwa Allah telah menahan air sungai Yordan di hadapan Bani Israel tiba di telinga raja-raja bangsa Amori dan Kanaan, hati mereka dipenuhi oleh kegentaran. Bangsa Israel telah membunuh kelima raja Midian, Sihon yang berkuasa, raja bangsa Amori, dan Og dari Basan, dan sekarang penyeberangan Yordan yang sedang banjir dan meluap-luap itu telah memenuhi segenap bangsa sekeliling mereka dengan kegentaran. Kepada bangsa Kanaan, kepada segenap bangsa Israel, dan kepada Yosua sendiri bukti yang amat jelas telah diberikan bahwa Allah yang hidup, Raja surga dan dunia, ada di antara umatnya dan bahwa Dia tidak akan membiarkan atau meninggalkan mereka. Tidak jauh dari Yordan, bangsa Israel telah mendirikan perkemahan mereka yang pertama di Kanaan. Di tempat ini Yosua telah menyunat bangsa Israel. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah. Ditiadakannya upacara sunat semenjak pemberontakan di Kadesi telah menjadi satu bukti yang tetap kepada Israel bahwa perjanjian mereka dengan Allah, untuk mana upacara itu merupakan sebagai lambang yang telah ditetapkan, telah dibatalkan. Dan dihentikannya upacara Paskah, peringatan kelepasan mereka dari Mesir, telah menjadi satu bukti murka Tuhan terhadap keinginan mereka untuk kembali ke tanah perbudakan. Namun demikian, sekarang tahun-tahun penolakan itu telah berakhir. Sekali lagi Allah telah mengakui Israel sebagai umatnya dan tanda perjanjian itu pun dipulihkan kembali. Upacara sunat dilaksanakan terhadap semua orang Israel yang telah dilahirkan di padang gurun, dan Tuhan menyatakan kepada Yosua, "Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu
daripadamu. Dan sebagai peringatan terhadap hal ini, tempat perkemahan mereka itu disebut Gilgal, satu penolakan. Bangsa-bangsa kafir telah menghina Tuhan dan umatnya, oleh sebab orang Israel telah gagal memiliki Kanaan, sebagaimana yang mereka harapkan begitu meninggalkan Mesir. Musuh-musuh mereka telah menang, oleh sebab Israel telah mengembara begitu lama di padang belantara, dan mereka telah menyatakan dengan penuh olok-olokan bahwa Allah Israel tidak sanggup membawa mereka ke dalam tanah perjanjian. Dengan nyata Tuhan sekarang telah menunjukkan kuasa dan kasihannya dengan membelah sungai Yordan di hadapan umatnya, dan musuh-musuh mereka pun tidak lagi menghina mereka. Pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, Paskah itu telah dirayakan di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Tahun-tahun yang lama dari pengembaraan mereka di padang belantara telah berakhir. Kaki orang Israel akhirnya menginjak tanah perjanjian itu.